Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akbar, al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar. Arsala rasulahu bil huda wa akhbar, wa anzala al-Qur'an al-karim fihi 'iddatu wal 'ibar. Wa qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masyarul muslimin, jamaah pengajian Warkop Ero-Ero yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah karena mempertemukan kita di subuh hari ini dengan mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia. Di saat yang lain ada belum bangun, di saat yang lain ada sudah bangun, tetapi kemudian menghabiskan waktunya bukan dalam rangka kebaikan. Tafadhal, silakan. Masih ada cukup ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Tafadhal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang baik yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Yang salah kalau bilang kita disuruh ikuti Nabi Muhammad pas beliau sholat saja, bagaimana berdirinya, bagaimana rukunya, sujudnya. Bukan juga kita mengikuti Nabi Muhammad pas beliau puasa saja atau bayar zakat, tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW itu di segala aspek kehidupan. Kalau kepala keluarga ikuti Nabi Muhammad, bagaimana beliau bijaksana menjadi kepala keluarga. Ada tetangga-tetangga hidup bermasyarakat, ikuti Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan akhlaknya. Ketika jadi pemimpin ikuti bagaimana Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Kita sebagai pengusaha, lihat bagaimana Nabi Muhammad menampilkan kejujuran dalam setiap usaha beliau. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita adalah umat beliau dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya dengan kehadiran tak semuanya bertambah kebahagiaan. Ini subuh hari ini 2 kali lipat, alhamdulillah. Artinya banyak hidayah yang Allah berikan untuk kita semuanya, menggerakkan hati kita untuk memulai aktivitas hari ini dengan satu amal kebaikan, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk nih Pak ya, jangan berdiri dik. Ya, pertemuan yang lalu saya itu berdiri. Nah, jadi mau diupload videonya di YouTube, enggak ada ustadznya karena tidak ada dapat, karena saya berdiri di sini selama mengisi materi. Kita duduk saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Adhkar fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, beliau menyebutkan beberapa kisah di dalam kitab itu. Salah satunya adalah kisah tentang seorang muadzin, Pak. Muadzin ini aktivitasnya setiap datang waktu sholat, sebagaimana kita ketahui, karena dahulu belum ada mic seperti sekarang, itu manjat ke tempat tinggi untuk mengumandangkan azan. Nah, suatu waktu ketika muadzin tersebut naik untuk melaksanakan azan, mengumandangkan azan, nah lihat Pak, di bawah
ada perempuan cantik, langsung menggebu-gebu hatinya. Kemudian dia langsung turun mendatangi rumah yang tadi di dalamnya ada perempuan cantik. Nah lihat, nah bilang ini muadzin, saya lamar Ki. Langsung Pak, laki-laki kan begitu, kalau laki-laki yang serius langsung kalimatnya, saya lamar Ki. Perempuan yang dia lihat itu dia bilang, wah perkara sulit ini, tidak mudah ini urusan, tidak semudah bilang ku terima lamaran tak. Kenapa? Karena saya seorang Nasrani, bukan Muslim. Langsung bilang muadzin, apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa dapatkan Ki? Apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Kalau begitu ya, tidak bisa ikut agamamu, masuk agamaku. Maka muadzin ini Pak, seorang yang soleh bertahun-tahun menjadi orang yang mengajak, ayo ke masjid sholat, kemudian dia memutuskan untuk mendapatkan perempuan yang dia sukai tadi, memutuskan untuk keluar dari Islam, murtad. Mauzubillah min dzalik. Ini mungkin yang dibilang cinta itu membutakan ya. Tidak bisa berpikiran waras yang mana benar, yang mana salah. Maka akhirnya kemudian muadzin ini meninggalkan Islam, kemudian memasuki agama si perempuan tadi untuk bisa menikahinya. Akhirnya singkat cerita mereka menikah Pak. Pas mereka berdua di dalam kamar pengantin, ada dilihat ternyata genteng rumahnya ada yang bocor, sehingga si mantan muadzin tadi Nabi bilang, sayang, nek manjat kak dulu perbaiki itu genteng di nek itu muadzin tadi Pak mau perbaiki genteng. Qadarullah, mantan muadzin ini jatuh dan meninggal dunia. Belum di malam pertama itu, nah tinggalkan Islamnya juga. Ma'udzubillah min dzalik. Komentar tak dulu Pak Batiar, bagaimana itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kehidupan yang kemudian kita sebagai orang beriman mengkhawatirkan jangan sampai kasus atau kejadian seperti itu menimpa diri kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada tadi satu doa yang saya sudah print tadi subuh. Nah, mungkin nanti cukup dibagi satu-satu. Satu doa yang kemudian kita sambung dari kisah tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita ungkapan permintaan di dalam surat Ali Imran ayat 8. Doa ini surat Ali Imran ayat 8. Allah berfirman mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayo sama-sama kita ulang lagi. 1, 2, 3. Rabbana la tu'akhizna, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami terhadap kesesatan ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk. Rabbana hablana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah pemberi karunia. Ini kita ulang-ulang Pak.
Satu doa yang mungkin bagi kita, kayaknya nih masih banyak permintaanku yang lain, jangan dulu baca ini. Padahal ini penting. Karena berapa banyak orang yang kemudian bertahun-tahun mempertahankan keimanan di dalam dirinya, memiliki petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kemudian di akhir hayatnya kemudian sama kasusnya seperti mantan muadzin tadi. Maka kalau kita sudah mendapatkan hidayah, Pak, itu adalah kesyukuran tersendiri. Tetapi jangan lupa bahwa mempertahankan hidayah di dalam hati kita itu juga adalah satu usaha yang tidak ringan. Dan jangan sampai kemudian hidayah itu lepas dari diri kita. Makanya ada satu doa yang Allah sengaja betul taruh di dalam Al-Quran supaya ketika baca Al-Quran kita baca, kemudian kita hafalkan, kemudian senantiasa kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah sebelumnya engkau berikan hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah daripadamu rahmat ya Allah dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Ini pentingnya hidayah, Pak. Sampai Allah atur sedemikian rupa bagaimana dalam sehari semalam itu kita minta hidayah atau petunjuk kepadanya minimal 17 kali dalam satu hari satu malam. Sadar di dalam surat Al-Fatihah kita melantunkan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah berupa jalan yang lurus. Berilah petunjuk untuk mengikuti jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu meminta hidayah kepada Allah. Kenapa? Karena banyak hal yang kita khawatirkan, satu aktivitas dunia yang kemudian pelan-pelan menghilangkan petunjuk dari diri kita. Seperti kasusnya muadzin tadi, Pak. Karena perempuan jina suka melepaskan hidayah dari dalam dirinya. Atau ada orang yang silau terhadap suatu jabatan yang kemudian dia melepaskan hidayah yang selama ini sudah menyatu di dalam dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang yang silau dengan harta benda, berusaha untuk dapatkan meskipun harus jual akhiratnya, itu pergi kemudian lakukan. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti ini, Pak. Supaya apa? Supaya jangan sampai lepas hidayah di dalam diri kita, karena itu merupakan ujian yang besar. Maka Rasulullah sampaikan, Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah menyampaikan, badiru bil a'mal fitanan kakito'il layli mudlim. Bersegeralah melakukan amal kebaikan sebelum datangnya satu fitnah, yang fitnah itu seperti sepotong malam yang gelap. Kalau kita berada di dalam malam yang gelap, itu banyak hal yang tidak bisa dilihat dengan jelas, Pak. Biar ada ular di depan tak, tapi kalau kita tidak lihat di gelap, ya kita lewat saja di situ. Karena kita tidak lihat. Atau bisa juga seperti sepotong malam fitnah itu artinya adalah menakutkan. Lihat bagaimana semenakutkan fitnah itu. Rasulullah menyampaikan, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Au
yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Saking ngerinya fitnah saat itu, ada orang yang di pagi harinya dia masih beriman kepada Allah, tetapi pas sorenya nanti kafir ingkar kepada Allah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau di sore harinya dia masih beriman, Pak, Bu, tetapi kemudian di pagi harinya dia sudah tidak beriman lagi. Naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian kita menyadari hidup di akhir zaman, yang di zaman Rasulullah fitnah itu saja besar sekali, dan Rasulullah sudah wanti-wanti kepada sahabatnya supaya jangan sampai ada apapun itu fitnah. Apalagi kita di akhir zaman yang lebih berbahaya lagi. Jangan sampai kemudian yang selama ini hidayah kita dekat, Pak, kemudian itu lepas hanya karena kemudian kita menukarnya dengan nilai dunia yang tidak seberapa. Orang yang tidak memahami pentingnya hidayah di dalam dirinya gampang melepaskan. Karena mungkin bilang, ada suka tetapi bukan muslim, biar beda, tidak apa-apa. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Tahu, baru dia tidak mengerti sama Tuhan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kemudian saya membawakan materi ini agar istiqomah di jalan hidayah, supaya kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keimanan kita, dan Allah mudahkan kita dalam beramal soleh. Makanya silakan kita bawa pulang kertasnya, kemudian yang belum hafal kita hafalkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, sekali lagi sama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pengantar pada subuh hari ini dari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan Allah mengaruniakan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk agar kita senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya dan melaksanakan semua perintah-perintahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi bertanya, Pak Ustaz.